Lek enek wong ngaku-ngaku, rek aku mambengi maringi pipethuk Gusti Allah. Jelas wong kuwi lek ora wong gendeng ya wong nglindur. Lek melu pemahaman yang konyol yang kacau ini berarti Gusti Allah kayak SpongeBob. Alaika sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bida'watihi fid dharaini amin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu kulla lailatin ilas sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhiru fayaqulu hal min da'in fa astajibu lahu, hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu, hal min sa'ilin fa u'tiyahu, hal min ta'ibin fa fa'utihi, hal min ta'ibin fa atubu alaihi hatta yattali al-fajru. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu temurun sapa Allahu rahmate Gusti Allah kulla lailatin ing dalem saben-saben wengi ilas sama'id dunya maring langit dunya hina yabqa ing dalem semangsane tetep apa thuluthul laili sepertigane wengi atau malam al-akhiru kang akhir fayaqulu mongko ngendika sinten Allah ing pengendikan, hal min da'in ana ta utawi wong kang donga iku maujud fa astajibu mongko nyembadani sapa ingsun lahu maring da'in. Hal min mustaghfirin ana ta utawi wong kang njaluk sepura iku maujud fa aghfiru mongko ngapura sapa ingsun lahu maring mustaghfir. Hal min sa'ilin ana ta utawi wong kang njaluk iku maujud fa u'ti mongko paring sapa ingsun hi ing sa'il. Hal min ta'ibin ana ta utawi wong kang taubat iku maujud fa atubu mongko nrimo taubat sapa ingsun alaihi ing atase taib hatta yattali angun mawon sehingga meltek utawa metu utawa terbit opo al fajru opo fajar. Ini satu hadis yang luar biasa yang akhir-akhir ini menjadi pembahasan yang kontroversial. Kaitannya dengan keutamaannya sholat tahajud, kaitannya dengan keutamaan qiyamul lail, terutama memanfaatkan waktu sepertiga malam yang terakhir. Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa setiap malam itu memasuki sepertiga yang terakhir. Jadi sekitar jam 2 ke atas atau ke bawah, apa itu namanya, jam 2, jam 3 sampai subuh. Itu redaksi lafadznya Allah setiap malam ketika malam itu sudah menyisakan sepertiga malam yang terakhir itu. Setiap malam Allah itu turun ke langit dunia. Setiap malam Allah itu turun ke langit dunia. Yang ini yang saya maksud kontroversi tadi, sebelum saya masuk lebih lanjut terhadap maksud hadis sedikit, oleh orang-orang Salafi Wahabi niki dimaknani bahwa Allah itu tiap malam, tiap sepertiga malam yang terakhir, zati Allah yang turun ke langit dunia. Jadi kasarannya ngomong, menurut mereka niki, nanti kita jelaskan, menurut mereka bahwa setiap malam, setiap sepertiga yang terakhir sudah masuk, itu Allah kasarannya ngomong ngantorin yang langit dunia.
Nah, sebelum itu kemana? Sebelum itu menurut mereka Allah itu istiwa dalam artian menurut mereka sekali lagi manggon bertempat ngantor ning gene aras. Ya, ini pemahaman semacam ini sangat bertentangan dengan pemahaman yang turun-temurun diwariskan oleh para ulama, tentu saja dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertentangannya di mana? Bertentangannya ketika dikatakan jenggerenge Gusti Allah, sosoknya Allah, zatnya Allah yang setiap malam turun ke langit dunia itu. Yang sehingga ini sering sebenarnya saya jelaskan, yang sehingga dengan pemahaman orang Salafi Wahabi semacam itu mengkonsekuensikan, meniscayakan bahwa Allah itu bertempat. Ketika meyakini dan memahami kalau Allah itu bertempat, berarti memahami lek Gusti Allah niku satu butuh tempat. Ini jelas salah. Ini jelas bertentangan dengan keyakinan yang sahih yang tadi itu yang diyakini dan difahami oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang tentu saja mengatakan Allah itu tidak membutuhkan tempat karena Allah niku mukhalafatul lil hawadis. Ketika kita butuh tempat maka Allah juga butuh tempat, yang artinya kita mengatakan enek wong mengatakan Allah butuh tempat berarti Allah podo ambek makhluk. Nah ini mustahil, ini muhal. Itu konsekuensi kesalahan pemahaman yang pertama tentang memahami hadis ini bahwa yang turun ke langit dunia itu langit yang paling ngisor lho rek. Langit yang paling ngisor yang menaungi dunia. Karena di atasnya lagi masih ada langit sampai 7, di atasnya lagi ada aras. Nah, gitu. Sudah usah kok bayang nih kaya apa sap-sape niku. Kaya apa sap-sape niku itu sudah nggak perlu juga kita membayangkan, memahami dan ngukur barang tidak perlu juga. Yang penting dawuhnya semacam itu. Itu kesalahan pemahaman fatal yang pertama berkaitan dengan meyakini bahwa yang turun ke langit dunia adalah Allah, adalah zatnya Allah. Yang kedua, ketika meyakini bahwa Allah itu turun ke langit dunia dan yang turun adalah sosoknya, berarti akan timbul pemahaman salah berikutnya yang berupa apa? Yang berupa Allah itu punya sosok, punya jasad, punya bentuk, atau Allah niku berjisim atau berjasad. Ini jelas-jelas muhal. Karena Allah itu bukan jasmani, Allah itu enggak berjasad, Allah itu enggak berjisim, tapi ada. Ya, tapi ada. Wah, ini enggak sulit kita memahami, itu enggak sulit betapa bahwa perkara ada itu enggak harus berjisim. Contoh mudahnya saja angin, udara. Udara itu orang yang enggak pernah sekolah pun, enggak tahu ngaji sekalipun pasti meyakini bahwa udara itu ada. Nggih, bahwa udara itu ada. Tapi siapapun orangnya tidak akan pernah bisa menjawab ketika ditanya bagaimana bentuk udara. Karena memang udara itu bukan jasmani, bukan jasad yang bisa diindra, yang bisa digambarkan bentuknya. Loh, padahal udara ini makhluknya Gusti Allah. Yang masih kita rasakan kadang-kadang ketika kita hirup, ketika ada hembusan angin masih kita rasakan, tapi tidak bisa kita gambarkan bentuknya. Ini makhluk. Lah Allah itu sang Khalik, sang pencipta. Yang tidak boleh digambarkan, karena ketika digambarkan berarti kita menggambarkan, membayangkan Allah itu seperti makhluk. Ini muhal. Menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, enek wong menggambarkan Allah niku berbentuk, Allah niku berjasad, bentuknya demikian, ini termasuk iktikad yang salah, keyakinan yang salah, akidah yang salah, bisa berdampak kemurtadan. Jadi Allah niku bukan jasmani. Nah, niki memang salah satu kesesatan Wahabi Salafi adalah menganggap Allah itu berjasad,
berjisim. Mereka termasuk kaum mujassimah. Sehingga dalam semua ayat yang menerangkan tentang secara zahir niku menerangkan tentang jasad, mereka memaknaninya jasad, sepertinya yadullah, seperti ayat yadullah fauqa aidihim. Ini sering saya sampaikan. Menurut pemahaman mereka, Allah itu bertangan, Allah itu punya tangan. Tangan Allah itu ada di atas tangan-tangan makhluk. Ya untuk tangan Gusti Allah, ya enak jenggelenge tangan. Nah ini sekali lagi bertentangan dengan keyakinan pemahaman yang lurus, yang sahih, yang disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwa yadullah itu tidak boleh dimaknani tangan sebagai bentuk fisik, tapi melainkan harus ditakwil dengan makna majas, yaitu dengan artian apa? Kekuasaan Allah. Begitu juga ayat yang mengatakan kayak tsummastawa alal arsy. Ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi dan isinya, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Nah ini orang-orang mujassimah yang saat ini yang sangat getol mengkampanyekan ini adalah orang-orang Salafi Wahabi niku mengkampanyekan bahwa sing istiwa itu istiwa dimaknani apa? Dimaknani bertempat. Sehingga mereka meyakini Allah itu bertempat di atas arsy. Allah manggon neng aras. Ini sama dengan yang sudah saya kasih pahamkan tadi, yang sudah saya terangkan di depan tadi mengenai poin-poin kesalahan pemahaman itu. Tentang ketika Allah manggon neng gini langit dunia pada saat sepertiga malam yang terakhir. Loh kalau kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana memahami ayat itu? Tsummastawa itu. Sekali lagi ini kita takwili. Kita beri makna majas. Istiwa di situ tidak diartikan bertempat, melainkan apa? Menguasai aras. Loh, berarti Allah tidak menguasai yang lain. Siapa bilang? Ayat itu menerangkan menguasai aras. Tidak serta merta, tidak bisa sampean kasih mafhum mukhalafah berarti nggak menguasai yang lain, nggak bisa. Padha mbek sampean ngomong, awakmu iso mangan iso. Mosok sampean ngomong ngono terus berarti serta merta diartikan ndak iso liyane, isone gur mangan. Kan ya enggak. Paham? Sampean menguasai ilmu nahwu, ini juga tidak bisa dipahami berarti ilmu yang lain enggak sampean kuasai, ya enggak. Cuma kebetulan saat ini sampean menerangkan bahwa saya menguasai ilmu nahwu. Nah, ayat itu juga menerangkan tentang bahwa Allah menguasai aras. Tidak menutup kemungkinan bahwa Allah menguasai yang lain selain aras. Nah, ada ayat lagi yang mereka katakan sebagai fisiknya Allah. Rupanya ayat apa? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu perkara itu rusak, musnah, binasa kecuali wajahnya Allah. Nggih. Jadi semua sesuatu itu rusak kecuali wajahnya Allah. Maksudnya rusak bagaimana? Dalam artian akan mengalami kerusakan. Semua yang ada ini, kita manusia, sampeyan, bahkan bumi saisi ini, bahkan langit saisi ini, bahkan alam semesta ini akan mengalami yang namanya halak, kerusakan. Menungso mben halak, rusak, lek mati. Nanti nggih, bangunan karuan tambah nemen, mudah rusaknya, iso kropos, iso rubuh sapi tunggalane. Bumi, langit seisinya ini mengalami kerusakan kelak ketika Allah sudah menitahkan kiamat terjadi. Halak semuanya. Yang tidak halak hanya wajahnya Allah. Lah, menurut orang-orang Wahabi, orang-orang ahli tajsim yang mengatakan Allah itu punya jasad, Allah itu yang tidak rusak itu hanya wajahnya Allah. Ya wajah Allah. Loh ini kacau juga pemahamannya dan bertentangan dengan pemahaman ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyampaikan yang dimaksud illa wajah itu ditakwili ai illa dzatahu. Zatnya Allah. Ingat, zat itu bukan jisim. Iki lek wong ahli IPA paham ini. Bedane zat, bedane jisim. Bedane jismun latifun, bedane jismun yang enggak latif, yang kasar.
yang keras. Malaikat itu jismun latifun, menungso jisim sing kasar. Nah, makanya malaikat nggak bisa kita lihat, tapi jasad, tapi ada sosoknya. Lah Allah itu bukan jisim, tapi Allah itu zat. Lah ndak iso bedakne zat ambek jisim, berarti orang tahu sinau, orang tahu sekolah ngono. Paham? Jadi yang dimaksud ilah, jadi semua kullu syai'in halikun, semua mengalami kerusakan, mengalami kemusnahan kecuali wajah Allah, dimaknani kecuali zatnya Allah. Lafaz yang majas. Nah, ini ayat dalam bahasa ilmu tafsir ini disebut ayat-ayat mutasyabihat. Yang tidak mempunyai kemungkinan makna hanya satu, tapi bisa mempunyai kemungkinan makna yang begitu banyak. Maka ulama-ulama ahli tafsir dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah mewajibkan untuk mentafsiri ayat-ayat mutasyabih semacam ini dengan tafsiran yang laik. Laik itu ngerti? Yang pantas, yang cocok, yang tidak mengurangi kebesaran Allah. Sehingga lek mbok maknani wajah Gusti Allah ini ki enggak laik. Makanya harus mengambil makna lain. Paham? Jadi kudu dimaknani illa wajhahu ai illa dzatahu, kecuali zati Allah. Dudu wajahe. Loh, kesalahan fatalnya di mana ketika illa wajhahu dimaknani opo ene? Letterleknya lafat wajah dimaknani wajah gitu. Kesalahan fatalnya satu tadi itu akan terjebak pada mentajsim Allah, menganggap Allah punya jasad, yang itu mustahil. Karena ketika punya jasad mesti wong awam atau bahkan sampeyan mungkin ketika tak omong nih Gusti Allah sing ora rusak kejaba aja Gusti Allah, itu mesti nggih imajinasimu, bayanganmu bayangne wajah. Bayangne wajah Gusti Allah, dan ini kesalahan fatal. Ini kesalahan akidah. Ini kesalahan keyakinan. Kenapa yang sampean bayangkan mesti salah? Karena Allah itu tidak sama dengan makhluk. Yang sampean bayangkan mesti bayangan makhluk. Paham enggak ini? Hah? Nah, gitu. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan fatal yang kedua akan memberikan pemahaman berarti sing gak rusak guru aja Allah. Tangane rusak, sikile rusak, dodone rusak, wetenge rusak, awake rusak, arek wajahe tok, kupinge rusak, sirahe rusak. Karena enek guyonan. Lek melu pemahaman yang konyol, yang kacau ini berarti Gusti Allah kayak SpongeBob. Duduk SpongeBob. Oh, situ ya. Ini ketepil-tepilan. Agripit. Ndas tok, wajah tok. Enggak enak tangannya, enggak enak sikile. Kan kacau. Kenapa kan redaksinya pakai tahsir, pakai hasr. Semuanya rusak kecuali wajahnya Allah. Berarti tangannya rusak kan gitu kan? Lek nuruti pemahaman kacaunya orang-orang ahli mujasim, ahli tajasim. Tangannya rusak, sikile rusak. Kan gitu, tinggal wajahnya tok. Apa sing wajahnya tok? Angripet kan. Kan kacau ini. Paham? Nah, kembali pada hadis ini, garis besarnya gitu. Jadi kita tadi harus masuk memang kepada pemahaman teologi, kepada pemahaman tauhid tentang sifat-sifat Allah, tentang zat Allah, bahwa masalah pemahaman kita tentang zat Allah, Allah itu adalah zat yang tidak berjasad, yang bukan jasad, bukan jasmani. Sehingga haram hukumnya bagi kita manusia untuk membayangkan bentuknya Allah. Wong Allah saja nggak berbentuk. Karena kenapa? Pasti bayangan sampeyan tentang Allah pasti salah. Maka nggak boleh kita membayangkan zatnya Allah. Tapi Allah ada, harus ada. Lek ndak enek lho piye? Mosok ada makhluk nggak ada khalik. Mosok ada ciptaan nggak ada yang menciptakan. Jenenge enek ciptaan menunjukkan ada yang menciptakan. Paham? Adanya ciptaan berarti lebih dulu yang menciptakan. Nggak mungkin enek ciptaan yang menciptakan belum ada. Makanya Allah niku maha qadim, maha dahulu, mendahului apapun. Dan dahulunya Allah tidak dibatasi dengan permulaan. Qadim sing la ibtida'a fihi, yang tidak ada permulaan di dalamnya.
Berarti ojo ditakoni Gusti Allah berarti onone mulai kapan? Ojo dijawab, enggak enek mulai ini. Bukan ojo jawabane enggak enek mulai ini. Lah terus kaya apa? Ya ndak kaya apa. Paham? Allah itu tidak berbentuk dan haram hukumnya kita membayangkan bentuk Allah karena memang tidak berbentuk. Tapi ono iya ada. Lah terus kaya apa bentuk Gusti Allah? Ora kaya apa ora berbentuk kok takone kaya apa. Lu terus bagaimana keadaan Allah lek kepengen ngerti ya sok mlebu swarga. Karena nikmat terbesarnya penduduk surga adalah pada saat dikai kesempatan melihat zatnya Allah dengan mata kepalanya ahli surga. Jadi pada saat itu saya akan melihat keindahan Allah, akan melihat kebesaran Allah, akan melihat luar biasa dari Gusti Allah. Yang itu nikmat terbesar bagi penduduk surga, mengalahkan nikmat-nikmat yang lain. Mengalahkan nikmat makanan yang mewah, mengalahkan nikmat bidadari yang begitu cantik jelita, mengalahkan nikmat bangunan-bangunan gedung-gedung yang mewah. Semuanya itu hambar ketika ahli surga diwai kesempatan delok zate Gusti Allah. Faham? Jadi garis besarnya lagi, konsekuensi dari pemahaman garis besar ini, lek enek wong ngaku-ngaku, rek aku mambengi maringi pipethuk Gusti Allah. Jelas wong kuwi lek ora wong gendeng ya wong nglindur. Paham? Ya, sapa ae wis meskipun macak syekh, meskipun dia ahli ibadah, walim saumpamane, tapi kok ceritane sampean mambengi aku mimpi pedhok Gusti Allah. Gusti Allah bentuke ngene. Jelas iki lek ndak wong gendeng ya pedhot uteke kuwi mau nggih, lek ndak ngono ya wong nglindur. Alaika sallallahu Muhammad.